sampai 11.30 nanti nggih. Untuk itu kepada Bapak Hendrik Hermawan dipersilahkan untuk nular ke ilmunya kepada kita semua, sehingga dengan adanya pandemi COVID-19 ini bukan menjadi halangan bagi kita untuk menjadi lebih baik, untuk bisa tetap menjadi seorang guru yang tetap dirindukan oleh siswa. Untuk itu kepada Bapak Hendrik dipersilahkan. Baik, mohon izin tes terlebih dahulu Bu, suara saya apakah sudah terdengar dengan jelas? Cukup jelas. Baik. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu guru dari Sabang sampai Merauke. Ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu pada salah. Yang tak screen salah ternyata, sorry. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu pada teman-teman di ruang siar guru, KKPI, Pak Abi juga, dan PGRI, DIY, ya, atas apresiasinya kepada saya untuk membersamai Bapak Ibu guru semua dalam mempelajari game edukasi. Kemudian tak lupa juga ucapan terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah mendaftar dalam kegiatan ini, mempercayakan kepada kami untuk belajar bareng-bareng bersama. Jadi mohon izin Bapak Ibu, nanti kita sifatnya tidak menggurui, kita sifatnya diskusi saja. Apa yang saya sampaikan, mungkin kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, Bapak Ibu boleh langsung stop saja, tidak usah menunggu kesempatan untuk bertanya. Kalau ada suatu hal yang ditanyakan, boleh langsung stop saja, lalu ditanyakan apa yang ingin ditanyakan. Baik, pada kesempatan kali ini judul kegiatannya adalah workshop pembelajaran daring inovatif dalam pembuatan game edukasi. Nah, sebelumnya mohon izin Bapak Ibu memperkenalkan diri. Nama saya Hendrik Hermawan, SPDSD MPD, lahir di Grobogan tanggal 23 Desember tahun 1984. Saat ini saya mengajar di SD Negeri 1 Wirosari, Kabupaten Grobogan sebagai guru kelas 6. Pendidikan terakhir saya S2 manajemen pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ini beberapa prestasi yang pernah pembelajaran berbasis smartphone yang diselenggarakan oleh BPMPK, Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan. BPMPK itu salah satu instansi di bawahnya Pusdatin, Bapak Ibu. Nah, kalau dulu namanya Pustekom, sekarang namanya Pusdatin. Nah, itu Bapak Ibu karya terakhir saya tahun 2020. Nah, karya ini berjudul pecahan, ya. EduSmart pecahan judulnya. Jadi melalui aplikasi yang ada di HP itu, siswa kelas 4 itu bisa mempelajari materi pecahan, mulai dari pengenalan sampai ke operasi hitung pecahannya. Itu salah satu karya terakhir saya yang pernah saya. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, ini mungkin nanti kalau Bapak Ibu ingin mengenal lebih lengkap saya, bisa diakses di bit.ly/lg garis miring CV strip Hendrik. Karena Bapak Ibu bisa mengetahui lebih lengkap detail tentang saya. Siapa tahu Bapak Ibu ada yang mengirimkan batik, boleh dicari alamatnya di sini. Baik, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang game edukasi, ya. Namun sebelum itu saya mohon izin menyampaikan beberapa hal tentang tren saat ini, Bapak Ibu. Ya, ini tentang teori-teori dan lain sebagainya. Nah, ini ada hasil survei, Bapak Ibu. Hasil survei dari We Are Social. Ini lembaga survei, ya. We Are Social pada tahun 2019 bulan Januari. Ini datanya, Bapak kita lihat bersama bahwa total populasi di Indonesia itu ada 268 juta, ya, tetapi yang menggunakan
aplikasi mobile itu ada 300, atau yang menggunakan ponsel ya, memiliki ponsel itu ada 355 juta. Artinya itu sudah melebihi populasi Bapak Ibu. Artinya ini sudah melebihi populasi ya. Sudah ada 133% penduduk Indonesia yang memiliki handphone ya. Kemudian data-data yang lain ini ada pengguna internet, kemudian ada data tentang aktif di media sosial ya, seperti ini datanya. Nah, kemudian kepemilikan device-nya Bapak Ibu. Nah, ini kepemilikan device-nya 60% itu sudah memiliki smartphone Bapak Ibu. Sedangkan 22% itu pengguna laptop ya, jadi sudah ada 60% yang menggunakan smartphone. Nah, data ini Bapak Ibu, data ini bisa kita jadikan dasar ketika kita mengembangkan sebuah inovasi ataupun media pembelajaran ya. Sebisa mungkin inovasi tersebut bisa dijalankan di perangkat smartphone karena persentase kepemilikannya itu lebih besar jika dibandingkan ke laptop ya. Maka dari itu Bapak Ibu, lomba-lomba sekarang ini, lomba-lomba di tingkat nasional sekarang ini ke arah yang ke arah ke media-media yang bisa dijalankan di smartphone ya. Nah, apa saja media yang bisa dijalankan di smartphone? Banyak. Contohnya itu video kan bisa dijalankan di smartphone. Kemudian aplikasi Android itu bisa dijalankan di smartphone. Kemudian HTML5 itu adalah platform Bapak Ibu, platform ya. Nanti kalau misalkan kita pernah membuat PowerPoint, kemudian di convert menggunakan iSpring menjadi HTML5, nah itu juga salah satu format yang bisa dijalankan di smartphone Bapak Ibu. Nah, maka dari itu ketika nanti ke depan kita mau mengembangkan inovasi pembelajaran, sebisa mungkin inovasi pembelajaran yang kita ciptakan tersebut bisa dijalankan di smartphone ya. Kemudian ini Bapak Ibu, nah aktivitasnya, namun ya Bapak Ibu ada kelemahannya. Ternyata aktivitas pengguna smartphone tersebut 46% ini menggunakan sebagai permainan atau menggunakan game ya. Nah, datanya ternyata seperti ini Bapak Ibu. Ada 98% menonton video, entah itu dari YouTube atau dari manapun. Kemudian 50% streaming TV ya, nonton TV online dan sebagainya ke internet. 46% ini main game ya. Kemudian yang 36% ini menonton streaming atau dan lainnya. Nah, kemudian yang 17% ini nonton e-sport. Ini data dari VR Sosial Bapak Ibu. Saya bukan ngarang-ngarang data, tapi ini data dari survei yang dilakukan oleh VR Sosial. Nah, 46% ini lebih condong ke hal-hal negatif Bapak Ibu, karena game-game yang ada di Indonesia saat ini itu lebih kebanyakan game-game yang non pendidikan, game-game yang tidak mendidik. Maka daripada itu sangat relevan sekali materi kita kali ini, yaitu materi tentang pengembangan game edukasi. Game edukasi yang nantinya akan kita buat Bapak Ibu akan dapat dijalankan di smartphone. Nah, nanti hasilnya itu tidak perlu diinstal aplikasi apapun, nggak perlu pakai penginstalan, kita langsung kasihkan linknya kepada siswa bisa langsung main Bapak Ibu. Siswa bisa langsung main, selain bermain dia juga sambil belajar. Inilah data yang menjadikan latar belakang kita mengembangkan game edukasi seperti materi yang akan kita bahas kali ini. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan kembali ya. Ini game Bapak Ibu, ini pengertian game ya. Ini saya akan merilis saja Bapak Ibu, lihat merilis saja tentang teori-teori dari game tersebut. Game adalah sesuatu yang dapat dimainkan dengan aturan tertentu ya, sehingga ada yang menang dan ada yang kalah, biasanya dalam konteks tidak serius atau dengan tujuan refreshing. Ini dari pengertian game itu sendiri Bapak. Nah, jadi dalam game itu pasti ada aturan mainnya ya, pasti ada aturan mainnya. Nah, tidak hanya game saja sebenarnya, sebuah media pembelajaran yang kita kembangkan itu pasti ada cara mainnya, Contoh itu media pembelajaran misalkan yang manual itu contohnya ular tangga ya. Ular tangga penjumlahan misalkan. Nah, itu pun juga harus ada aturan mainnya. Kalau tidak ada aturan mainnya, maka siswa tidak akan tahu bagaimana cara memainkannya sehingga bisa mendapatkan
ilmu tentang penjumlahan melalui permainan itu. Ya. Begitu juga dengan game digital yang akan kita kembangkan, itu sebisa mungkin kita lengkapi dengan aturan main. Ya. Nah, ini manfaat-manfaat game, Bapak Ibu. Ini manfaat-manfaat game. Yang pertama ada meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan. Ya, ini contohnya kan, ini kalau bisa kita rata-rata usia Bapak Ibu semua peserta di sini mungkin 40 ya, bisa dirata-rata seperti itu enggak? Kalau usia kita ini dulu waktu muda masih main game enggak Bapak Ibu? Gimana kira-kira? Masih main game Pak? Dulu Pak, usia muda Pak? Game apa contohnya? Gamebot ya? Oh, Gamebot ya. Ya benar, Gamebot ya, benar Bu. Bener Pak, saya juga sama usia saya berarti mainnya Gamebot. Gamebot pun itu bukan milik sendiri. Kalau saya dulu tuh Gamebotnya itu sewa. Jadi biasanya di tempat-tempat keramaian seperti tempat mengaji dan sebagainya itu ada orang yang menyewakan Gamebot. Nanti ditarik pakai apa namanya? Pakai tali itu kita main selama beberapa menit cara sebagainya seperti itu. Nah, tapi Gamebot seperti itu Bapak Ibu minim sekali konten pendidikannya, ya. Nah. Oke, kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, social skill. Ini bagaimana ini? Bagaimana kok game itu bisa meningkatkan kemampuan berkomunikasi? Nah, tentu ini game-game yang saat ini Bapak Ibu, kalau game zaman dulu nggak ada keterampilan untuk berkomunikasi. Game-game sekarang ini yang banyak berkembang, itu ada fasilitas untuk ngobrol Bapak Ibu. Fasilitas untuk ngobrol, misalkan contohnya itu saya sendiri nggak pernah main sih, contohnya itu game apa namanya Mobile Legend. Mobile Legend itu kan bisa bermain dalam tim. PUBG itu juga bisa main dalam tim. Free Fire itu bisa main dalam tim. Nah itu saya pernah melihat anak saya main Free Fire, anak saya perempuan usia kelas 4 SD itu mainnya Free Fire Bapak Ibu, main Free Fire kemudian diaktifkan mikrofonnya itu sambil ngobrol Bapak Ibu. Sambil ngobrol menyusun strategi. Baik, kamu ke sana, itu musuhnya kelihatan ke sana. Nah, ini yang dimaksud dari poin 2 ini, bahwa game itu dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Oke? Ini yang ketiga, melatih kemampuan multitasking dengan cepat. Ya, benar. Anak yang senang bermain game itu pasti kemampuan multitaskingnya itu bagus Bapak Ibu. Karena kan ketika kita dalam bermain game itu banyak sekali apa namanya hal-hal yang perlu kita lakukan. Nah, salah satunya itu misalkan memperkirakan resiko. Misalkan kita masuk ke sana, kita jalan ke sana, kira-kira ada resiko apa? Kalau musuhnya di sana banyak, kira-kira kita ambil jalan yang mana? Nah, seperti itu. Keterampilan seperti itu, insya Allah nanti dapat meningkat ketika anak bermain game. Ya. Kemudian melatih daya ingat. Ya, ini juga sama ya, game-game yang game-game yang besar itu butuh daya ingat Bapak Ibu. Entah itu mengingat lokasi, entah itu mengingat level-levelnya seperti apa dan sebagainya. Ya, itu manfaat game ada 4 di sini yang saya sebutkan Bapak Ibu. Kemudian ini jenis-jenis dari game. Nah, banyak sekali di sini ada berapa saya coba intip dulu. Ada 9 ya, 9 yang disebutkan di sini Bapak. Ada arcade game, yaitu game yang sering disebut dingdong di Indonesia. Ya, ini mungkin zaman-zaman kita main dingdong. Ya, kemudian ada PC game, yaitu video game yang dimainkan menggunakan personal komputer. Ini pakai komputer, pakai laptop. Dan kemudian ada konsol game, yaitu game yang dimainkan via konsol Bapak Ibu. Contohnya seperti PlayStation, Xbox, itu ya. Kalau dulu itu ada juga Sega, itu namanya konsol game. Kemudian ada juga handle game, itu game yang dimainkan di konsol khusus, contoh Nintendo DS dan Sony PSP. Ini pakainya itu Bapak Ibu seperti HP ukurannya kecil segini, tapi dia khusus untuk main game. Ya. Kemudian yang kelima ada mobile game, yaitu yang dapat dimainkan khusus untuk mobile phone atau PDA. Nah, ini mungkin yang paling banyak yang mobile game. Kemudian nomor 6 itu ada puzzle atau teka-teki, contohnya itu Tetris, Bubble, Party ya. Kemudian ada sport game. Ini genre, ini masuk ke genre. Kemudian ada RPG dan juga ada game edukasi. Nah, ini nanti yang akan kita bahas game edukasi Bapak. Ya, game edukasi merupakan paket software yang menciptakan kemampuan
pada lingkungan game yang diberikan sebagai alat bantu untuk memotivasi dan membantu siswa untuk melalui prosedur game secara teliti untuk mengembangkan kemampuan. Contoh EduGame Pusdatin ini sudah dirilis sekarang Bapak Ibu di websitenya Pusdatin Rumah Belajar, itu ada EduGame. Di sana kita bisa mencari berbagai macam game. Memang belum banyak ya, mungkin masih puluhan, belum banyak, tetapi sudah siap pakai. Bisa kita gunakan untuk anak-anak kita, memotivasi agar mereka tidak bosan untuk belajar. Kemudian ada juga mobil edukasi dari BPMPK, ya, dari BPMPK ini juga sudah ada mobil edukasi. Kita bisa mengunjungi alamatnya di m-edukasi ya .kemendikbud.go.id. Di sana sudah banyak sekali game-game edukasi, mobil-mobil edukasi yang bisa kita install di smartphone dan bisa kita mainkan secara gratis, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang paling terkenal ini ada Marble, Bapak Ibu. Marble series ini dari Eduka Studio. Kalau yang ini pemerintah, kalau ini swasta. Tapi meskipun swasta, ini juga gratis, Bapak Ibu. Mungkin kalau nanti kita sama-sama browsing di Play Store, Bapak Ibu ketikkan saja Eduka, itu banyak sekali media-media edukasi ya, atau namanya aplikasi-aplikasi pendidikan yang bisa kita gunakan secara gratis, Bapak Ibu. Tetapi oleh Eduka Studio sendiri, Bapak Ibu, sampai saat ini konsennya itu masih di anak-anak masih konsen di anak-anak TK, Bapak Ibu. Belum masuk ke TK, belum masuk ke SD, belum masuk ke SD. Jadi materi-materi SD, contoh seperti misalkan ya materi tumbuhan, misalkan materi pecahan itu belum ada. Adanya masih konsen ke yang PAUD ya, itu membaca, misalkan mengenal huruf, terus mengenal angka dan sebagainya. Banyak sekali itu dikembangkan oleh Marble, Bapak Ibu. Ya, Eduka Studio itu perusahaannya ada di Salatiga. Nah, yang pemiliknya itu namanya Andi Taru, Bapak Ibu. Itu teman Facebook juga. Itu sampai saat ini dia masih konsen mengembangkan game-game edukasi, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi, tapi masih dalam ranah untuk anak usia dini. Ya. Ini contoh-contoh game edukasi, Bapak Ibu. Ya, ini contoh-contoh game edukasi di lamanya Pusdatin ini. Ini contoh game edukasi di lamanya Pusdatin. Coba ini saya cek. Ya, ini ada ini. Terus ini ada menata bola, ya, mengumpulkan telur dan sebagainya. Ini game-game edukasi yang bisa kita mainkan secara gratis, Bapak Ibu. Nanti coba akan kita cari bersama-sama, ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, ini adalah metode pembelajaran ya, metodenya ketika kita menerapkan game dalam sebuah pembelajaran. Ya, ini mungkin teori saja, saya lanjutkan saja. Kemudian ini metode-metodenya juga. Nah, kemudian ini 4 keterampilan, Bapak Ibu. 4 keterampilan yang bisa dikuasai siswa ya, sesuai dengan porsi ya. Kolaborasi ya, tadi sudah di awal sudah saya jelaskan bahwa permainan game edukasi, game ya, itu bisa memfasilitasi peserta didik atau siswa untuk berkolaborasi dengan timnya. Kemudian critical thinking ini juga, creativity juga, communication juga. Ya, ini 4 keterampilan yang bisa dikuasai oleh siswa ketika siswa itu sering main game. Ya, siswa insya Allah Bapak Ibu saya percaya besok pasti minta lagi. Pak, minta dibuatkan lagi Pak gamenya Pak, saya suka. Jadi saya seperti itu. Saya sudah mencoba ke banyak teman-teman guru, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, membuat siswa berinteraksi atau berperan langsung dalam pembelajaran sehingga siswa dapat lebih mudah memahami materi tersebut. Nah, kalau game itu kan nanti siswa kan bisa menentukan sendiri ya, dia mau kemana itu nanti seperti itu. Kemudian guru dapat mengevaluasi siswa secara langsung pada saat permainan ya, dari level-levelnya itu. Kalau siswa mendapatkan level yang tinggi, artinya siswa bisa menguasai lebih banyak materi ini. Kemudian yang keempat, permainan dapat berkesan dengan kuat dan bertahan lama di ingatan siswa. Yang kelima, menumbuhkan rasa aman, nyaman, menarik, menyenangkan. Dan ini kekurangannya, Bapak. Ya, ada 4 kekurangan. Yang pertama, membutuhkan alat atau instrumen lebih. Suasana kelas sering tidak kondusif, ramai pasti. Tidak membutuhkan waktu yang cukup banyak dalam hal pengembangannya. Ya. 4, persiapan langkah-langkah yang dilakukan harus dipersiapkan dan diusahakan terlebih dahulu sehingga membutuhkan proses yang cukup panjang. Ya, itu terlebih dahulu. Ya, nah cara paling mudah. Di sini coba saya turun ke bawah.
Langkahnya cukup 3 Bapak Ibu, cukup 3 langkah kita bisa mengembangkan game. Pick template atau memilih template, enter konten, memasukkan materinya. Yang ketiga, print your activity or play on screen. Sudah selesai, cuma 3 langkah itu. Memilih template, memasukkan materi, setelah itu bisa dimainkan. Cukup 3 langkah saja. Ya. Nah, ini banyak sekali contoh-contoh gamenya di sini Bapak Ibu. Ya, contoh-contoh gamenya. Tentu akan banyak dalam bahasa asing di sini. Ya, akan banyak dalam bahasa asing. Jadi kalau kita mau kita mau spesifik dalam pencarian, kita bisa mencarinya di sini. Oke, kita bisa mencarinya di sini. Contoh, saya akan mencari dengan kata kunci pecahan. Pecahan. Oke. Oke. Lihat ini, banyak sekali materi-materi yang dikembangkan. Ini yang judulnya pecahan Bapak Ibu. Ada dari Busu Prihatin, ada Tramiasih, ada kelas Andromeda, dan sebagainya. Ini banyak sekali materi-materi tentang pecahan. Oke, misalkan saya pilih salah satu sebagai contoh, saya akan pilih salah satu di sini. Saya klik ini dari Pak, siapa nggak tahu, BG Chat ini. Saya coba pilih. Oke. Nah, ini dia. Ini sudah bisa saya mainkan Bapak Ibu. Ya, ini sudah bisa saya mainkan. Saya akan coba mainkan. Ya, mainnya gini. Nah, ini 3/4. Gatuknya sama ini, saya tarik seperti ini. Ya, ini 3/6, gatuknya sama ini. Nah, menjodohkan seperti ini. 2/8 sama ini, 3/8 sama ini, 5/8 sama ini, 1/6 sama ini. Ya, seperti ini. Ini salah satu contoh saja Bapak Ibu. Nanti akan banyak sekali jenis game. Ada 18 game yang bisa kita pakai. Ya, contohnya kalau sudah selesai kita submit. Ya, betul. Ya, seperti ini. Sudah selesai, nanti kita dapat nilai. Ini dapat nilai, sudah. Dapat nilai 6 dari 6. Ya, berarti maksimal. Terus ada juga untuk mengetahui nilai tertinggi dan terendah. Ini ada leaderboard. Sorry, bukan nilai tertinggi. Apa namanya? 10 peringkat tertinggi. Jangan saya tuliskan namanya saya Hendrik. Coba, saya dapat peringkat tertinggi enggak? Nah, ya ini. Ada Hendrik, ada Gesa, ada Raffi. Saya peringkat tertinggi. Ya, seperti itu. Oke, misalkan ini akan kita coba. Saya bagikan kepada Bapak Ibu. Oke, ini saya bagikan. Klik seperti ini. Ya. Nah, di sini, kalau kita mau membagikan kepada siswa kita perlu mendaftar Bapak Ibu. Ya, ini dia. Ya, ada 2 menu. Other teacher ini artinya di-share kepada siswa yang lain. Kalau my student artinya kita bagikan kepada siswa kita. Ya, tapi ternyata di sini kita diminta untuk mendaftar. Oke, sekarang saya akan coba mendaftar. Saya klik sign up, saya coba daftar. Saya masukkan email. Email ini tidak harus email beneran. Karena tidak butuh verifikasi email. Saya ngarang saja ini. Misalkan saya ngarang paijo, @gmail.com. Karena tidak ada verifikasi nanti. Terus password, saya tulis password 123456. Ini konfirmasi password 123456. Terus ini kita centang seperti ini, terus sign up. Nah, cara mendaftarnya seperti itu, mudah sekali. Ini sudah selesai pendaftarannya. Ya. Jadi sekali lagi tidak harus pakai email beneran, ngarang email saja nggak apa-apa. Oke. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kalau kita mendaftar di sini, kita hanya diberi batas maksimal membuat 5 game saja. Kita tidak bisa lebih dari 5 Bapak Ibu. Maka biasanya saya hanya menggunakan email yang seperti tadi, email yang acak saja. Kalau misalkan 5 sudah habis datanya, saya buat email lagi baru. Saya daftar lagi seperti ini. Ya, sehingga kita tidak perlu berlangganan, kita tidak perlu membayar, tetapi kita bisa mengembangkan banyak game yang menggunakan aplikasi web. Saya coba akan bagikan kepada Ibu game yang tadi. Saya coba akan cari pecahan. Saya coba pecahan. Oke, yang mana tadi ya ini. Saya coba bagikan. Oke. Terus saya share. Terus saya set assignment. Ya, saya bagikan kepada siswa.
set assignment, oke, kemudian saya HP, maka menjodohkannya itu susah karena kecil. Kotak lingkarannya ini, lingkaran mana tadi? Yang lingkaran tadi, coba saya buka lagi. Sebentar, saya coba. Pak. Oke. Matematika kelas. Nah, ini kalau pakai laptop nyaman-nyaman saja karena ukurannya seperti ini jari kita. Tapi nanti kalau pakai jari, insya Allah nanti susah Bapak Ibu. Ya, apalagi kalau yang mohon maaf kalau yang jarinya itu gede-gede, pasti susah itu menjodohkan ini dengan ini. Ya, kalau pakai mouse seperti ini gampang, ya mudah nggak masalah. Tapi kalau di HP, insya Allah saya percaya ini pasti susah menjodohkannya. Pasti sering keliwat. Ya. Nah, maka biasanya ketika saya mengembangkan gamenya Bapak Ibu, saya jarang pakai jenis game ini. Saya jarang pakai game ini. Ya, kasihan siswa nanti menjodohkannya itu susah. Oke. Saya coba cek lagi siapa yang sudah mengerjakan. Sudah 14 ya, sudah 14 guru yang mengerjakan. Peringkat pertama Bu Stefani, peringkat kedua Pak Adrian, 3 Pak Sulaiman, Pak Setia Suprapto, Pak Rahmat, Yudina, Bu Poniati, Ervina, MNN, Yani, Nana, Umi, Dewi, Martia. Ya? Nah, dengan teknik ini berarti kita juga bisa melakukan evaluasi Bapak Ibu, kita dapat mendapatkan rekap penilaian. Ya, tinggal kita masukkan ke dalam daftar nilai. Ya. Kurang lebih itu Bapak Ibu nanti yang akan kita pelajari, akan banyak sekali jenis game yang bisa kita kembangkan. Mari bersama-sama kita coba Bapak Ibu. Ya. Baik. Pertama silakan Bapak Ibu kunjungi alamat boardwall.net. Alamannya akan saya bagikan kepada Bapak Ibu. Oke. Oke, alamannya saya akan bagikan kepada Bapak Ibu lagi, siapa tahu ada yang tertimpa. Oke. Setelah itu silakan Bapak Ibu mendaftar terlebih dahulu dengan cara klik sign up. Mau pendek mau panjang bisa masuk tuh, yang penting. Sign up-nya diklik Bapak Ibu. Oke, ini dia sign up. Silakan diklik sign up. Nanti kalau sudah punya akun, yang diklik login. Nah, sign up itu kalau belum punya akun, kalau sudah punya akun kita klik login. Oke, kita sign up seperti ini. Terus email silakan dimasukkan emailnya Bapak Ibu. Boleh pakai email asal-asalan. Ya, yang penting emailnya diingat. Passwordnya diingat. Jangan sampai kalau email asal-asalan lupa password. Karena nanti kalau email asal-asalan lupa password itu tidak bisa di reset emailnya. Atau daftar game yang sudah Bapak Ibu buat. Ya, daftar game yang sudah Bapak Ibu buat itu masuknya di My Activity. Menu utama ini ada My Activity, My Result itu untuk melihat daftar nilainya, Community itu untuk melihat komunitas pengembang gamenya. Ya, fitur ini tidak kita perlukan, Home ini juga tidak kita perlukan. Nanti akan kembali ke menu utama. Jadi nanti kita cukup di bagian Community, Activity, dan Result. Oke, pertama kita coba buat game baru. Kita masuk ke My Activity, kemudian kita klik Create Your First Activity Now. Diklik saja. Nah, di sini Bapak Ibu akan dibukakan ada 16 game. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 18 jenis game yang bisa kita pakai Bapak Ibu. Ini istilahnya template-nya. Ini template gamenya seperti ini. Kita bisa pilih salah satu. Ya. Untuk saat ini saya minta Bapak Ibu pilih bersama-sama dengan saya. Saya pilih apa, Bapak Ibu coba ikuti. Misalkan kita pilih match up. Ya, kita pilih match up, klik saja match up. Klik. Nah, bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah judul. Ya, misalkan saya tuliskan game penjumlahan. Oke. Bapak boleh kasih judul apa saja.
Kemudian di sini ada keyword, ya, ada keyword. Kemudian ada juga definition, ya. Oke, ada juga swipe column. Terus di sini ada copy, paste, dan mengurutkan. Oke, keyword ini kita anggap sebagai kata kunci, definisi itu kita anggap sebagai deskripsi. Bisa juga ini kita anggap sebagai soal, dan ini kita anggap sebagai jawaban. Ya, ini soal, ini jawaban. Contoh penjumlahan, karena ini penjumlahan, contohnya 5 ditambah 5 sama dengan, nah sudah, ini soalnya, terus ini jawabannya 10. Kita sudah dapat satu soal Bapak Ibu. Kita buat soal yang lain, kita klik ini add an item, klik, misalkan ini 6 ditambah 1 sama dengan 7. Oke, buat soal lagi yang baru, 7 tambah 2 sama dengan 9. Minimal 5 soal, ya. Sekali lagi Bapak Ibu, minimal 5 soal. Sebelum 5 soal jangan berhenti dulu. Oke, Bapak Ibu perhatikan. Di sini saya menuliskan soal yang jawabannya sama. Ini kalau bisa dihindari, ya. Ini 6 tambah 1 7, ini 5 tambah 2 7. Nanti bisa membingungkan siswa kalau jawabannya sama. Kalau bisa ini kita ubah menjadi 8 saja. Ini soalnya kita ganti. Ya, jangan sama jawabannya. Ini kita coba 11 saja. Seperti ini contohnya. 5 soal bisa kita cek hasilnya seperti apa dengan cara klik di sini dan silakan diklik Bapak Ibu. Ya, 5 soal Bapak Ibu untuk latihan buat asal-asalan saja. Ya, buat soal-soal sebenarnya saja. Kemudian diklik dan. Ya, klik dan. Nanti kalau kita mau menambahkan bisa kita edit kembali Bapak Ibu. Oke, jadi dan ini sudah siap digunakan gamenya. Ya, contoh saya mainkan. Nah, seperti ini hasilnya. 8 ini berapa? Oh, ini sini. Ini sini. Ini sini. Ini sini. Oke. Misalnya Bapak Ibu merasa tidak cocok, wah ini harusnya yang ini sebagai yang dipindah itu angka 8-nya saja, angka 7-nya saja. Yang penjumlahnya nggak usah dipindah. Kita edit saja, edit seperti ini. Terus kita swap kolom, kita pindahkan. Ini kita pindahkan ke sini, ya. Yang ini kita pindahkan ke sini. Swap kolom, ya sudah. Kita klik dan lagi. Nanti hasilnya dia berpindah Bapak Ibu. Yang digeser-geser itu angkanya menjadi seperti ini. Ya, tergantung Bapak Ibu sukanya seperti apa. Nah, ini. Kalau misalkan ini sudah cocok, baru bisa memilih template-nya, memilih temanya. Temanya misalnya nggak suka seperti ini, bisa kita ganti. Ini ada tema di bawahnya. Nah, ini pakai tema kayu seperti ini. Ya, kalau misalkan mau ganti tema yang lain, ini banyak sekali temanya. Tema angkasa misalkan. Nah, seperti ini tema angkasa. Oke, kalau sudah cocok sesuai temanya, sudah cocok, misalkan soalnya cukup 5 saja, boleh. Kita bisa share Bapak Ibu. Kita share, terus set assignment. Set assignment, seperti ini. Oke, suara saya masih putus-putus? Nanti yang putus-putus lewat rekaman saja ya. Masih oke kok. Cukup jelas suaranya. Baik, ini kalau sudah Bapak Ibu, saya ulangi lagi. Kalau sudah siap kita share seperti ini. Terus kita klik set assignment. Ya, oke, saya ulangi lagi. Share, ada 2 pilihan di sini ya. Other teacher, my student. Yang other teacher ini apa? Other teacher itu kalau kita klik make public, ya, artinya
gamenya Bapak Ibu diperbolehkan digunakan oleh guru lain, atau artinya sudah dibuka aksesnya, guru lain bisa menggunakan. Ya, kalau Bapak Ibu tidak mengklik set public, guru lain tidak akan bisa menemukan gamenya Bapak Ibu. Tapi kalau sudah diklik set public, guru lain bisa menemukan gamenya Bapak Ibu. Nah, kalau dirasa game ini supaya mau bermanfaat untuk orang lain, kita klik aja make public dulu, terus kita klik publish. Nah, seperti ini. Ya, sudah, terus done. Nah, nanti logonya ini akan berubah menjadi seperti ini. Yang awalnya ini kunci, sekarang berubah menjadi ini. Mau situ. Nah, logo di set. Ya. RKJM mau. Oke, itu sudah di set kepada Rapat guru lain. tangan. Oke, kalau sudah kita share kepada siswa. Nah, share kepada siswa caranya seperti tadi yang sudah saya sebutkan. Share, terus pilih set assignment. Ya, nah seperti ini. Terus ini Bapak Ibu pilihannya saya jelaskan. Enter name ini kalau kita aktifkan, ketika pertama kali siswa membuka, maka siswa akan diminta memasukkan nama. Berarti ini perlu supaya kita nanti bisa merekap nilainya. Kalau kita pilih animus, maka siswa tidak perlu memasukkan nama ketika mau menggunakannya. Oke, deadline ini batas waktu. Kalau misalnya Bapak Ibu mau men-setting batas waktunya, bisa kita atur-atur di sini Bapak Ibu. Ya, bisa kita atur-atur di sebelah sini. Oke, bentar, mohon izin, saya menerima telepon dulu. Oke, Bapak Ibu, oke, mohon maaf, ini ada kepentingan yang lain. Ya, ini kalau sudah siap tadi ya, tapi saya coba ulangi lagi, kita share, set assignment, oke, kemudian ini adalah batas waktunya, kalau misalkan mau dikasih deadline boleh, ya. Kemudian ini ada so answer itu nanti siswa bisa mengetahui jawaban yang benar. Kemudian ini leaderboard ini adalah peringkat tertinggi, ya. Kalau misalkan mau diaktifkan boleh peringkat tertinggi. Start again ini adalah kesempatan siswa untuk mengulangi lagi, ya. Kalau saya biasanya aturannya seperti ini. Ini saya aktifkan, ini tidak, ini saya centang seperti ini. Ini seperti ini kalau saya, ya. Batas waktu tidak saya kasih. Kalau sudah siap, kita klik start, ya. Terus kita copy linknya. Terus kita bagikan. Nah, contohnya seperti itu cara membuatnya. Kita bagikan kepada siswa. Ya, itu sudah bisa dimainkan oleh siswa. Nanti kalau sudah dimainkan, kita bisa mengetahui hasil resultnya di sini, Bapak Ibu. Resultnya ada di sini. Nah, ini kita coba cek ya resultnya. Nah, nanti ini daftar resultnya. Ini ada di sini. Ini game tadi yang baru saya buat. Ya, ada di sini. Nanti kalau kita punya banyak game, nanti ada di sini, tambah-tambah di sini terusnya, ya. Ini baru satu, sehingga di sini hanya satu saja. Oke, kita coba cek ya, apakah sudah ada Bapak Ibu guru yang mengerjakan. Oke, coba saya minta tolong Bapak Ibu dikerjakan. Paling tidak satu teman ini yang mengerjakan game yang sudah saya bagikan, ya. Tolong dikerjakan. Minimal satu. Oke, saya tunggu minimal satu.
Minta tolong Bapak Ibu, minta tolong dikerjakan biar kita bisa melihat ya. Masih loading, Pak Sulaiman dari tadi loading mulu Pak Sulaiman. Yuk, silakan Bapak Ibu. Oke, Pak Rahmat, terima kasih Pak Rahmat sudah mengerjakan, dapat skor 5, waktunya 14 detik ya. Oke, jadi seperti itu cara membuatnya Bapak Ibu. Misalkan kita membuat game yang lain ya, kita tinggal kembali ke My Activity seperti ini, terus kita buat baru ya. Buat barunya itu ada di sini, ini dia. Nah ini, sorry nggak kelihatan, ini dia create activity ya, itu untuk membuat baru. Oke, saya coba buat baru create activity. Oke, saya coba akan buat jenis game yang lain. Ini ada 18 ya, kita coba misalkan game ini dia label, coba saya pakai game label coba. Nah, game label ini modelnya seperti game apa namanya, game memasangkan Bapak Ibu. Saya kasih contoh, coba saya coba upload gambar baru. Oke, misalkan saya kasih nama dulu, misalkan bagian bunga. Oke, saya coba upload. Oke, saya ulangi Bapak Ibu ya. Ini kita klik add an image, kemudian ini kita upload, kita cari gambar kita, gambar bunga kita. Pak, saya coba cek apakah saya masih menyimpan gambar bunga saya. Nah, ini dia masih ada, terus saya open. Ya, ini ya, ini gambar-gambar bagian-bagian bunga, modelnya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian ini saya kasih nama bagian-bagian bunganya. Misalnya mulai dari apa namanya, kepala putik. Oke, kepala putik ya. Ini kepala putiknya di mana kita tempatkan ya, di sini. Oke, tambah baru. Misalkan, kok kepala putik di situ. Ini kepala putik ya. Nah, terus dengan sari. Ini kita pasangkan ke sini. Tambah baru lagi. Webinar. Konjoku. Tangkai. Webinar apa? Ruang siar guru. Terus Untuk acara apa hari ulang tahun ini ono serangkaian kegiatan di workshop. nah, lanjut. Terus nah, lupa. Terus tangkai bunga. Bakal bakal buah yang ini. Dasar bunga itu ya, bakal buah ini, terus dasar bunga. Oke, modelnya seperti ini Bapak Ibu. Kurang lebih itu sama, cara-cara pembuatan gamenya kurang lebih sama seperti ini ya. Oke, misalkan ini sudah semua, tinggal saya klik done. Seperti ini. Terus sama seperti tadi di awal ya, kita bisa klik share, terus make public biar guru yang lain bisa menemukan. Kalau misalnya Bapak Ibu mau nggak ada yang bisa menemukan juga jangan di share aja. Terus set asing, caranya sama seperti tadi. Nah, Bapak Ibu, jadi game yang kita apa namanya kita kembangkan tadi itu sebenarnya bisa kita ubah menjadi bentuk game yang lain. Ya, di sini ada pilihannya. Meskipun kita sudah membuat gamenya, masih bisa kita ubah Bapak Ibu. Misalkan menjadi anagram, menjadi kategori, menjadi matching pair, open the box dan sebagainya. Ya, saya coba contohkan. Ini tetapi kadang-kadang ada yang tidak cocok Bapak Ibu. Coba saya coba yang anagram.
Cocok nggak kita mainkan kalau dalam bentuk anagram? Yudo nyebar Nah, toh. ini berarti ini Jogja, modelnya Buang ini. Oh apa iya. ini? Sing dinti. Syukur. Ini mengurutkan. Kelopak, ya ini mengurutkan. Ya, ke Oh, kepala. Oh ya, kepala. Putih ya, menjadi seperti ini jenis gamenya. Jadi awalnya, oh tadi saya salah ketik ya, kepala putih. Oke, betul. Terus ini apa nih? Benang sari. Oke. oh, iya. Kan dia orang ngerti arep ono anu gitu. Nah, misalkan saya coba bentuk game yang lain kategori, coba cocok nggak ini? Jadi pastikan Bapak Ibu kalau mau milih bentuk game yang lain, dicoba dulu. Menunya menu Oh, ini yes, no, maybe. Apa ini maksudnya? Oh, ini yang bagian-bagian bunga yang mana gitu maksudnya? Nah, masuk sini semua. Berarti ini nggak cocok ini kalau kita pakai seperti ini. Semuanya betul nanti. Bisa di anu. Ayo 10.15 sih, so. Ya, nggak cocok ini. Kalau kita pakai game seperti ini nggak cocok. Oke, matching coba. Walaupun besok pagi Oh, ini menjodohkan ya. Kita cari yang sama. Kelopak, kita cari kelopak lagi. Ini tadi. Ini. Ya, ini dan ini cocok. Ya. Modelnya seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi mungkin yang bisa saya jelaskan itu hanya dua jenis game saja. Tadi game match up dan game apa namanya, game yang tadi ya, apa tadi, label tadi ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lanjut belajar mengembangkan bentuk-bentuk game yang lain ya. Itu sudah ada 18 jenis game ya, ada banyak sekali. Tadi kita sudah belajar yang match up, kita sudah belajar yang label ini. Nanti kita bisa lanjutkan belajar dengan bentuk-bentuk game yang lain ya. Bapak Ibu silakan banyak mencoba, insya Allah ini semuanya mudah, dan ini materi ini sudah sering saya bawakan ya Bapak Ibu, sudah sering saya bawakan, dan alhamdulillah bisa saya katakan 99% peserta itu bisa, nggak ada yang mengalami kesulitan Bapak Ibu. Jadi silakan mencoba, silakan coba mandiri, nanti mungkin kalau kita perlu berdiskusi kita bahas kembali dalam grup Telegram. Saya kira itu Ibu Moderator, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hendrik atas ilmu dan paparan yang luar biasa pada siang hari ini. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Bapak Hendrik Hermawan ini sehari-hari adalah staf pengajar pada SD Negeri 1 Wirosari. Kemudian juga beliau adalah lulusan atau alumnus Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2016. Berbagai prestasi sudah beliau raih ya. Yang terbaru adalah Festival Mobil Ki Hajar 2020 kategori guru tingkat nasional pada tahun 2020, kemudian finalis 3 kategori lomba membatik pada tahun 2019 juga untuk tingkat nasional. Pada tahun sebelumnya 2018 ada lomba anugerah konstitusi, kemudian lomba inovasi pembelajaran PGRI Jawa Tengah, dan juga lomba mobil edukasi tingkat nasional pada tahun yang sama, dan juga banyak sekali prestasi yang sudah beliau raih pada siang hari ini. Nah, sampailah saatnya pada sesi tanya jawab. Untuk itu bagi Bapak Ibu yang menghendaki bertanya, silahkan untuk mengajukan pertanyaan dengan cara raise hand ataupun juga lewat
chatroom menuliskan pertanyaan yang ingin atau akan Bapak Ibu ajukan. Untuk itu monggo dipersilahkan. Monggo Bapak Ibu, mumpung masih ada waktu, mumpung ada pakarnya sehingga kita bisa belajar langsung dari beliau. Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya boleh langsung mengaktifkan mikrofonnya atau raise hand. Silakan. Ada di chatroom ada Pak Hendri dari Ibu Reni Supianti. Itu ya, silakan. Bagaimana cara mengubah tema? Baik, terima kasih Bu Reni atas pertanyaannya. Ya, untuk mengubah tema tadi memang sebenarnya tadi juga sudah saya bahas ya, mungkin tadi saya terlalu cepat. Coba saya akan perlihatkan kembali kepada Bu Reni dan teman-teman yang lainnya untuk mengubah tema. Oke, saya akan coba edit game yang tadi sudah saya buat. Coba saya edit. Tadi ini awalnya ya. Saya coba edit, klik ini, edit konten. Temanya itu ada di bagian sini ya. Kita klik dan dulu ini, dan terus di bagian bawah ini Bapak Ibu. Nah ini ya, di bagian bawahnya ada themes. Ya ini bisa kita ubah ke sini. Ya, contoh ini kita mau pakai yang Wild West. Coba klik dulu, terus dicoba. Nanti kalau masih seperti ini nggak kelihatan perubahannya, klik dulu terus dicoba. Nah ini temanya menjadi cowboy. Ya, misalkan coba cek tema-tema yang lain. Ini ada tema new room, coba saya klik. Nah ini ya. Nah ini seperti tema ada di kantor ini. Mesin ketik, terus ya seperti ini. Ya, Bapak Ibu sekali lagi ya, tadi di awal saya katakan, game-game yang seperti ini, yang modelnya label tadi, itu nanti akan ada kemungkinan siswa kesusahan dalam memasangkan jawaban dan tempat jawabannya. Karena di sini ukurannya kecil, Bapak Ibu. Jawaban dan tempat jawabannya itu kecil seperti ini. Jadi nanti ada kemungkinan akan kesulitan, ya. Jadi silakan Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu sudah mencoba terlebih dahulu, ya. Dicoba. Sekiranya itu kira-kira sulit nggak nanti siswa kalau memasangkan seperti ini. Kalau dikira sulit, jangan pakai jenis game ini. Kita pakai jenis game yang lain. Masih ada 17 jenis game yang disediakan, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, boleh kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ibu? Boleh Pak, ini ada beberapa di chatroom sudah ada. Kalau kita membuat game, game itu, apakah linknya itu bisa di-share lewat WA? Itu pertanyaannya, karena kan sekarang banyak yang memakai grup WA. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, kalau game penjumlahan diganti dengan GBR, apakah bisa? Kemudian kalau misalnya bisa, itu bagaimana caranya? Kemudian pertanyaan yang ketiga ini masih ada. Apakah ada masa kedaluarsanya kalau kita memakai Boardwell tadi dengan menggunakan email sembarangan? Itu Pak pertanyaannya, monggo. Oke, terima kasih teman-teman semua atas pertanyaannya. Semakin banyak yang bertanya berarti semakin memotivasi saya untuk terus belajar, ya. Baik, pertanyaan pertama ini tentang apakah bisa di-share di grup WA. Bisa sekali, bahkan tidak hanya WA, mau di-share ke Facebook boleh, di-share ke WA boleh, di-share ke Google Classroom boleh. Karena ini basisnya adalah link, maka di-share ke tempat manapun itu bisa dijalankan. Ya, oke, jelas ya Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan berikutnya, mengubah penjumlahan menjadi GBR. Ini saya nggak paham GBR itu maksudnya apa. GBR itu gambar atau apa? Bisa dipastikan kembali Bu Suratmi. Dari Bu Suratmi ya. Bu Suratmi, GBR itu apa Bu Suratmi? Gambar kah atau apa? Halo Bu Suratmi. Halo. Monggo Bu Suratmi dijelaskan. Gambar atau apa ini GBR?
Lagian Bu Suratmi ngetik aja disingkat-singkat Bu, pelit amat Bu. Itu kan pakarnya BA. Kalau BA kan begitu biasanya. Bu Arsi mungkin bisa diterjemahkan Bu Arsi, itu GPR apa itu? Gambar mungkin ya? Gambar ya Pak. Hah? Gambar mungkin ya. Oke. Ya, coba kita anggap gambar saja Suara saya ya. sudah terdengar belum Pak Hendrik? Terdengar Bu, terdengar merdu sekali. Iya, iya. Ya, coba ya. Mungkin yang dianggap gambar ya. Coba ini saya akan coba. Gambar bisa enggak? Bisa. Tetapi jenis-jenis game tertentu. Tidak semua jenis game bisa kita ubah menjadi gambar. Contoh itu ini, ada game yang tadi game apa namanya, game match up. Misalkan kita nggak mau pakai angka, kita ubah menjadi gambar. Boleh, ini dia ada link gambarnya, kita klik aja, terus kita cari gambarnya. Sudah disediakan Bapak Ibu. Misalkan kita cari gambar apa namanya, penjumlahan. Cari, kita coba cek. Nah, ini sudah ada gambar-gambarnya yang sudah disediakan, ya. Oke, misalkan saya mau cari, misalkan mau gambar sendiri juga boleh Bu, gambar apel gitu, gambar apel 5 tambah apel 5, gambar terus diupload sendiri bisa, ya. Ini gambar yang sudah. Misalkan saya mau cari pecahan ya, pecahan. Ya, misalkan ini, klik seperti ini sudah, tinggal pakai saja Bapak Ibu, ya, bisa diubah menjadi gambar. Tetapi satu soal itu gambarnya hanya satu, ya. Satu soal ini, soal nomor 1 gambarnya satu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau membuat apa namanya penjumlahan gambar, misalkan seperti ini, ya, jadi kita buat jadi satu gambarnya. Contoh ya, ini saya pakai PowerPoint ya, gambar lingkaran ini, tambah lingkaran, misalkan seperti itu. Jadi kita menggambar sendiri di sini. Ya, ini 4, terus ditambah misalkan, sama tambahnya tambah. Ya, oke. Misalkan tambah 3. Oke, nah ini terus sama dengan. Saya masukkan sama dengan, oke. Saya cari sama dengan, ya, sama dengan. Nah, ini sudah dapat jadi gambar. Mau diganti apel, mau diganti apa terserah. Ini saya simpan jadi gambar. Terus saya masukkan ke sini tadi Word file-nya. Saya ubah, klik, saya hapus dulu, saya ubah gambarnya, saya upload. Ini di sini ada uploadnya, kecil ya, nanti nggak terlihat Bapak Ibu, siapa tahu nggak kelihatan. Uploadnya di sana, kita upload, terus kita masukkan gambar yang baru saja kita. Nah, modelnya seperti itu. Nanti kalau jadi, hasilnya menjadi seperti ini Bapak Ibu. Oke, nah, ini. Ya, ini gamenya menjadi seperti ini, menjadi gambar ya. Oh, ini harusnya bukan penjumlahan ya, sama-sama soal nantinya. Nah, saya kira seperti itu Bapak Ibu. Bu Suratmini ya, semoga bisa membantu menjawab ya, Bu Suratmini. Terima kasih. Berikutnya untuk Pak Sulaiman, apakah ada kadaluarsa game yang kita buat di web dengan menggunakan email sembarangan? Tidak ada kadaluarsanya. Adanya itu batas maksimal. Satu email, baik itu menggunakan email sembarangan ataupun menggunakan email beneran, maksimal hanya 5 game saja. Ya. Jadi tergantung Bapak Ibu, kalau misalkan mau pakai email semuanya pakai email beneran semuanya, terserah. Tapi kalau saya cukup pakai email ngarang saja, yang penting email dan passwordnya saya ingat. Nanti ketika digunakan untuk membuat game, sudah dapat 5, kita tidak bisa membuat lagi, kita tinggal membuat mendaftar dengan akun email yang lain lagi. Ya, saya kira itu Pak Sulaiman. Saya kembalikan lagi ke moderator. Iya, terima kasih penjelasannya. Masih ada waktu 10 menit, barangkali ada pertanyaan lebih lanjut dari peserta, dipersilahkan.
Coba kesempatan dulu langka saja. bagi kita untuk belajar. Monggo Bapak Ibu dipersilahkan. Sudah mahir semuanya sepertinya, Bu. Moderatornya yang tanya boleh enggak ini? Silakan, Bu. Nomor HP, Bu, ada. Enggak, nomor HP Mas saya sudah tahu. Monggo Bapak Ibu dipersilahkan untuk bertanya langsung. Ini masih ada waktu karena waktunya sampai 12:30 sampai 12:30, kita baru 12:10, masih ada waktu beberapa menit. Oke, itu ada pertanyaan dari Bu Poniati. Oh iya, dari Bu Poniati. Studi agama juga bisa juga untuk membuat game lewat ya. Word. Bisa sekali, Bu, bisa sekali. Contohnya adalah game membaca ayat, ya, bisa sekali. Contohnya seperti ini ya, saya akan tunjukkan. Misalkan saya cari ayat pendek ya, ayat pendek. Tarik gambar saja, saya misalkan. Nanti kalau Bu Suyati tadi bisa menulis sendiri ayatnya di komputer malah lebih bagus, ya. Oke, misalkan ini saya coba ambil dari sini saja gambarnya, kemudian saya masukkan ke PowerPoint saya. Oke, sebentar, saya akan ini belum saya share screen ya. Nah, saya share screen lagi. Oke, ini saya contoh, Bu, ini saya ambil ayat dari Google, ini ya, saya potong aja seperti ini. Misalkan saya ambil satu kalimatnya saja, satu kata saja, misalkan ini. Ya, ya, ini sudah jadi. Tinggal kita save, kita masukkan kan ayat 1, save, kemudian kita jadikan game di sini, Bapak Ibu. Nah, game di sini ya. Mantap. Sorry. Nah, ini dia, edit seperti ini. Udah, ini tinggal kita ganti menggunakan ayat yang tadi. Nah, ini. Nah, berarti ini kan gamenya bukan jadi game penjumlahan, tapi game membaca. Nah, seperti ini. Ini apa ini? Nulisnya gimana? Kalau ini nulisnya gimana ini? Pakai ki apa pakai apa? Ya, ini latihan saja, Bu, ya. Nanti kalau salah jangan dimarahin saya. Ya. Ayuhan. Nah, misalkan seperti ini. Nanti ini kita pakai ayat yang lain, ini pakai bacaan yang lain. Ini ayat yang lain, bacaan yang lain. Seperti ini, sudah. Ini bisa kita gunakan, Bapak Ibu. Ya, jadi agama pun tetap bisa. Ya. Nah, misalkan mengurutkan apa namanya? Mengurutkan itu apa namanya? Tata tertib wudhu itu kan juga bisa, Bu. Ada urutannya kan? Mulai dari membasuh apa dulu, nanti kita buat game yang mengurutkan, ya. Nah, coba saya akan tunjukkan ya game yang mengurutkan itu yang mana. Saya coba akan buat lagi yang baru. Game mengurutkan itu yang ini dia. Dumbbell ini mengurutkan. Ini melengkapi. Nah, ini juga mengurutkan nih kayaknya. Coba. Ya, ini mengurutkan Bapak Ibu. Ya, misalkan rukun, apa namanya? Apa, Bu? Kalau wudhu itu apa namanya? Urut-urutannya itu namanya apa? Bu Sumiati boleh dibantu saya? Apa tadi contoh soalnya itu apa kalau wudhu? Rukun wudhu. Rukun bener rukun wudhu ya? Rukun wudhu. Oke, nah misalkan ini instruksinya urutkan rukun wudhu berikut. Nah, misalkan seperti ini. Satu apa? Niat. Nah, dua apa? Ini salah jangan disalahkan, Bu, ya. Yang penting
saya mengajarkan tekniknya saja. Minyak, misalkan membasuh, nah, terus basuh, hafal sampai 5 ya. Seperti ini contohnya, sudah kita dan seperti ini ya, nanti gamenya ini mengurutkan Bapak Ibu. Nah, ya, kita coba mainkan. Nah, ini dia urutkan rukun wudhu berikutnya. Yang pertama niat, dua tadi membasuh tangan, tiga apa, ini modelnya ya. Ya, seperti itu ya Bu Sumiati. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya kembalikan ke moderator. Ini masih ada pertanyaan Pak Hendrik. Mohon diulang untuk cara share ke my student ataupun untuk other teacher. Demikian pertanyaannya. Jadi untuk nge-share-nya itu di sini setelah kita buat, ya tadi awalnya kan seperti ini ya. Setelah kita buat, kita klik done. Ini ada done ini loh, done ini. Sendang pule. Kita klik aja dan seperti ini. Nah, terus di sini ada menu share-nya, ya, ada menu share. Ini bisa kita share aja. Kalau ini template-nya, temanya, ini temanya kita mau pilih apa temanya, ya. Terus ke bawah lagi itu nanti ada pengaturan-pengaturan yang lain, ya. Tapi saya nggak akan fokus ke sana. Terus kita share aja, share. Nah, ini ada pilihan. Other teacher ini di-share kepada guru, ya. Student ini di-share kepada siswa, ya. Nah, kalau di-share kepada guru berarti kita klik yang ini di make public, ya, seperti ini terus publish. Nah, nanti guru lain kalau mencari dengan kata kunci rukun wudhu akan menemukan game yang saya buat, seperti itu. Oke. Terus kalau sudah di-share kepada guru, ini pilihan ya Bapak Ibu ya. Di-share kepada guru tuh pilihan. Misalkan nggak di-share kepada guru juga boleh, mau disimpan sendiri juga boleh, nggak harus di-share. Tapi kalau di-share kepada siswa, bukan ininya. Menurut pengalaman saya banyak yang salah, yang di-share tuh ininya, bukan. Bukan link yang ini yang di-share, ya. Yura Pak. Wah Ibu, bukan link yang itu. Kan ini Pak, tetapi link yang didapat dari sini dari share. Terus set assignment, ya, terus kita centang ininya, leaderboardnya, terus kita terus kita copy, terus kita lengkapi. Biasakan Bapak Ibu ketika membagikan link kepada siswa, misalkan game, apa namanya, game rukun Islam, rukun wudhu, kudune wis bayaran, wis ana patok we loro karo ngisor. 4. Ya, seperti ini. Ya, nanti harapan saya Bapak Ibu semuanya setelah mencoba, saya minta Bapak Ibu nge-share ya, share nama gamenya, kemudian nama gamenya itu minimal mengandung materi, ya, nama gamenya mengandung materi, ya Bapak Ibu. Misalkan di matematika pecahan, minimal Bapak Ibu memberi penjelasan Bapak itu untuk mengajarkan pecahan, ya. Nama gamenya apa, mengandung materi. Kemudian setelah itu untuk kelas berapa, terus dikasih link, ya. Nanti teman-teman semuanya saya harapkan membuat game seperti itu terus di-share kepada kita di dalam grup, ya. Nanti biar gamenya Bapak Ibu bisa dimanfaatkan oleh banyak. Ya. Itu salah satu permintaan saya Bapak Ibu, nanti dilengkapi nama gamenya mengandung materi, terus kelas, terus link, ya. Contohnya seperti ini, game rukun wudhu kelas 4, terus linknya diberikan. Oke, monggo saya kembalikan ke moderator. Oke. Masih ada waktu beberapa menit, barangkali masih ada dari peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, masih mempunyai hal-hal yang ingin didiskusikan, dipersilahkan sebelum diskusi ini berakhir, karena memang kita masih punya waktu beberapa saat. Monggo Bapak Ibu dipersilahkan.
Monggo, atau kalau tidak ada, saya coba akan bahas jenis game yang lain saja. Gimana? Boleh saya bahas jenis game yang lain saja kalau nggak ada yang bertanya? Boleh. Bosan. Oke, Boleh banget. kita coba game yang lain Bapak Ibu ya. Oke. Ini ada match up sudah, open the box tadi sudah, bentuknya seperti itu. Kita apa namanya mengingat-ingat ya. Apa namanya mengingat kata satu dengan kata berikutnya kita mencari kata yang sama. Random cards ini belum kita coba ya. Saya akan coba random cards. Ini Pak, ini miss kayaknya menarik nih, coba. Kita coba miss ya. Nah, ini saya coba game miss ya. Ini saya sebelumnya belum pernah mencoba Bapak Ibu. Ya, ini kalau saya lihat sepintas ini seperti game apa namanya? Pilihan ganda. Ya. Ini seperti game pilihan ganda. Misalkan saya kasih contoh misalkan game apa namanya? Syarat perkembangbiakan hewan. Ya. Ini soal, ini A, B, C, D, E, F. Ya, seperti itu. Coba soal contohnya, kambing bernafas menggunakan. Oke, ini paru-paru. Ini insang. Ini kulit. Ini contoh saja Bapak Ibu ya, nggak harus diperhatikan kevalidan soalnya. Ini rakyat. Ya, terus kunci jawabannya kita centang Bapak Ibu. Ini kita centang seperti ini. Nah, ini kunci jawaban. Oke ya, Pak, kita coba tambah lagi soal kedua. Ya, kambing adalah hewan pemakan. Nah, ini pemakan, misalkan daging. Ini tumbuhan. Ini nasi. Tanggung saya selagi ini. Ini ya, yang betul kita centang. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ini game yang tadi ya. Coba kita ini dua kita coba mainkan bisa nggak? Setahu saya nggak bisa. Coba ini ya. Nah, ini bisa ternyata. Dua pun bisa kita mainkan. Ya, coba. Ya, intinya gini. Nah, kambing bernafas menggunakan. Jawabnya gini dia. Paru-paru. Loh. Ini. Oh, ini. Ini mainnya gini Bapak Ibu. Kita mainnya gini. Kita masuk. Ini berarti harus pakai laptop kalau ini. Kalau pakai HP, saya belum coba. Bisa nggak ya kalau pakai HP? Nah, ini mainnya gini Bapak Ibu. Ini saya pakai keyboard ini saya mainnya. Kalau pakai laptop, kalau pakai HP nanti dicoba saja. Apakah ada apa namanya konsolnya untuk mengarah-arahkan ini? Ini saya pakai keyboard soalnya. Ini menarik sekali ini kalau dipakai siswa pasti suka ini siswanya. Nah, ini kalau betul seperti ini Bapak Ibu. Ya. Lanjut soal kedua. Nah, ini ya. Coba sebentar, ini saya coba share dulu. Saya coba akan share. Saya akan coba pakai HP ya, bisa nggak ini? Akan coba WA ke siapa ya? WA ke istri saya. Duitnya entek. Oke, saya coba mainkan dulu sebentar Bapak Ibu. Saya coba cek ya, bisa nggak?
Coba Bapak Ibu kalau mau coba silakan, saya coba akan berikan linknya juga. Oke, itu. Oh, bisa. Pakai HP bisa Bapak Ibu. Silakan dicoba. Tinggal diarahkan aja mouse-nya. Nah, ini saya main mah pakai HP ini. Nah, gini mainnya. Nah, arahkan gini. Nah, bisa ya. Nah, ini saya baru tahu ini kalau game ini. Ya. Lanjut lagi, saya coba akan bahas game yang lain. Mana tadi linknya? Nah, ini dia. Saya akan coba jenis game yang lain. Create activity lagi. Saya coba game. Nah, kalau game show ini seperti Want to be Millionaire, Bapak Ibu. Saya sudah pernah mencoba. Game show ini seperti Want to be Millionaire, ya. Jadi nanti kita diberikan soal pilihan ganda, terus ada 3 kesempatan, 50-50 itu nanti menghilangkan 2 jawaban yang salah. Terus ada juga apa namanya, double time. Double time itu kita minta tambahan waktu untuk berpikir. Terus ada juga menu double score kalau kita sudah yakin jawabannya, ya. Itu saya sudah mencoba. Nanti silakan berkreasi sendiri. Oke, ini airplane saya belum pernah mencoba. Ini saya akan coba tunjukkan kepada Bapak Ibu. Airplane. Nah, kita coba. Hampir sama seperti tadi. Ini soal, ya. Ini nama gamenya. Misalkan game teka-teki. Ini nama Menteri Pendidikan. Ya, contohnya. Nah, diem. Jokowi. Misalnya kita centang seperti ini, terus saya coba buat 2 soal ya. Cek lagi ya, tinggal mapel admin umum semua sama bisnis. Mapel administrasi umum. Praktikum akuntansi. Oke, kita centang seperti ini. Saya coba gamenya, bisa nggak ini 2? Biasanya minimal 5. Ya, bisa ternyata. Ya. Modelnya seperti ini gamenya, ini game pesawat. Nah, ini kita disuruh menembak ya. Menteri Pendidikan, yang mana ini? Oh, ini Jokowi. Wah, diarahkan ke sana. Oh, salah. Oh, terbang tinggi, we. Pesawatnya kabure jempalik, rek. Wih. Salah 2 kali, pesawatnya sudah mulai terbakar ini. Kita coba cari jawabannya. Oh, ini menterinya Hendri ini. Coba, saya coba tabrak. Wow. Ya, ini juga menarik Bapak Ibu. Nah, coba saya main lagi. Kalau benar seperti apa ini? Saya cari jawaban yang benar. Nah, ini dia Pak Nadiem ada di sini. Tapi sayangnya kok pesawatnya maburi jempalik no. Nah, gitu ternyata. Ini mencari yang nama menteri. Oh, ini sudah presiden. Cari presidennya siapa? Nah, namanya gini Bapak Ibu. Nah, ini Jokowi. Salahkan dulu ah. Nah, ini belum terbakar salah 1 kali. Salah 2 kali sudah mulai terbakar. Saya betulkan. Iya. Iya, karena 2 soal sudah selesai. Ya. Saya share lagi kepada Bapak Ibu biar sambil mencoba juga ya. Share, copy, saya cantumkan juga ke kolom chat. Ya. Nah, gambil sedoyo Bapak Ibu, mudah-mudahan semua ya. Untuk membuat gamenya ini tidak ada yang sulit. Oke, silakan dicoba. Ya, saya kembalikan lagi ke Ibu moderator. Silakan. Halo.
Halo. Sudah ya. Nah, karena sinyalnya hilang juga. Tiduran, Bu. Baru. Enggak. Lah kan Gunung Kidul kan kalau habis hujan kan kayak gini sinyalnya hilang-hilang. Ternyata Gunung Kidul itu gunung tenan gitu loh. Oke, terima kasih Pak Hendrik ilmu dahsyatnya pada hari ini. Tinggal 3 menit waktunya. Closing statement dari narasumber dipersilahkan. Monggo Pak Hendrik. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas atensinya, memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu. Ya, jika ada kelemahan-kelemahan saya dalam penyampaian, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Bapak Ibu tetap semangat, tetap terus berinovasi, terus berkembang. Kita buat kita buat game-game yang berada di Indonesia sekarang ini menjadi game-game pendidikan, ya. Saya tunggu karya-karyanya Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, demikian paparan ataupun diskusi kita pada siang hari ini sangat menarik sekali. Seandainya dituruti ini berarti perlu diundang khusus ke Jogja ini beberapa sesi untuk belajar bareng-bareng ini Pak Hendrik. Ya, siap Bu. Oke, terima kasih partisipasi dari Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila selama saya menemani Bapak Ibu berdiskusi pada siang hari ini ada salah-salah kata, ada kekurangan, itu mohon dimaafkan. Dan waktu saya kembalikan kepada host Bapak Puji Krismawan. Monggo Pak Puji, Pak Kris. Selamat siang untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah bersemangat masih sampai hari ini. Dan juga jangan lupa kalau ada materi tambahan maupun ada presensi yang harus sudah diisi, jika mungkin ada bekal materi mungkin dari panitia tadi. Untuk lainnya dari kami, dari saya Krismawan sebagai host, saya mengucapkan banyak minta maaf bila mana selama saya mendampingi acara ini saya melakukan ada kekurangan dan kesalahan. Saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Setelah ini bisa acara isoma sekitar 15 menit sampai pukul 12.45 dapat dimulai untuk sesi selanjutnya. Baik, untuk sesi 2 ini saya tutup dan harapannya semua memperoleh manfaat dari ini semua. Terima kasih dan selamat siang. Matur nuwun Bapak Ibu semuanya, matur nuwun Bu Arsi, matur nuwun Pak Abi, matur nuwun Pak Kris, matur nuwun Pak matur nuwun Hendrik. Jeko. Assalamualaikum. Matur nuwun Pak Hendrik. Sama Mas. Assalamualaikum. kakak ya Pak. Udah yo, dari tadi jangan mulai keluar. Oh, ini tak. Oke. Pas berapa ini ya? Kemarin tuh sana nih. Yes. Cek lah. Aspal aja Pak.
Oh. Ini aduh, keselak terus saya. Cek, Pak Krismawan dengar suara saya, Pak? Pak Kris? Pak Kris baru off kayaknya, Bun. Oh iya, suara saya terdengar nggak, Bun? Jelas, Bun. Terdengar jelas. Nggak putus-putus? Enggak. Oke. Mantap. Iya. Suaranya sudah halus, audionya. Iya. Baik. Makasih Bu Eko. Sami-sami Ibu Harsi. Di sana, kelas 11, Pak. Sudah ada kelas 11? Terus sudah ada. Sudah ada ya? 12, masa. Ini 11 sudah ada. Iya, Bang. Dulu, Pak. Ya. Saya 12, saya 11. Kakak mungkin dengan. Makanya ini kok gaul-gaul ini. Sedangkan judulnya 11. Ayo. Ini 12 itu ada. Tadi 11 ya? Iya. Terus tekan siapa ini? Dengan yang kelas berapa? 12. Kelas 12. Jenengan masukannya 11 ya? 11 12 ya? Tadi 12 juga saya sudah ada ini. Sudah ada sudah saya. Ya enggak. Yo. Jenengan dikasihnya aja 11 kok. WA-nya. Ya tadi bukan PKK ya tadi ya? Tadi asik ya? Tadi nek ngecek iki kabeh iki ya? Heeh. Wah, bisa host itu cah. Iki 12 wis ono iki Pak piye, Pak? Ya nek Anak kabeh ha.
Adapun manfaat penetapan harga pokok benar enggak ini? Masalahnya tadi saya ada di sini juga punya saya yang kelas 12. PKK. Apa ya? Foto kreatif dari orang usaha ya. Iya. Aku kelas 12 bahasa isinya. Kelas 12 juga bahasa isinya. Udah. Terus tadi kayak mana tadi? Jangan merasa beda-beda ini. Karena gurunya beda itu. Gurunya ada 3 PKK itu. Sekarang enggak. Sekarang dihapus aja semua coba. Oke. Saya ngapus yang kelas 12, yang ngapus yang kelas 11. Oke. Apa yang mau terjadi? Cek masuk. Tinggi. Di sini dulu. Kalau ngecek ya, ngecek nyamuk apa, ngecek apa? Ini jenengan lihat jadwal. Ya nih. Jadi bisa soalnya dong ya. Ini tak kasih tas mas. Tak kasih tas. Waktunya. Aku pengen cek kamu, ono soalnya tak? Langsung aja pakai yang tas kan kabeh ketok kabeh. Oh iya betul ya. Yang kali enggak bakal risiko. Mantap. Ini bahasa Indonesia oke ya. Ayo lagi. Di kelas saya bahasa Indonesia. Saya bisa kelas kelas. Jangan gitu loh, ya Pak. Jangan rusak. Oh, rusak. Loh, dikebrok siapa tadi mati ya aku? Apa nih? Mati kok. Ini udah balik colokannya udah apa? Colokan power di kamu. Oh, ini mati kebangetan. Colokan power di apa? Power ini yang ini loh, power ini loh. Bendo mas. Ya ampun, yang kan ini apa dulu? Mas Yogi. Itu apa ya mas? Aku diketek ya. Kenceng loh mas. Oh, Kenceng mas. sudah sih.